Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita jumpa lagi di acara live pengacara Guntur Laremba. Saudara, ini adalah sesi kedua karena tadi harus jeda untuk sholat lohor. Sekarang saya tampil untuk yang kedua. Saudara, saya ingin mengabarkan sesuatu yang bermanfaat dari mimbar Mahkamah Kebenaran. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan terkait dengan perkara kami yang ada di Pengadilan Negeri Sidoarjo atas laporan Ketua Pengadilan mencari keadilan, minta perlindungan hukum atau minta penanganan hukum untuk mencari keadilan ke Polres Sidoarjo dengan bantuan pengurus DPC Pradi Sidoarjo. Aneh bin ajaib, lembaga peradilan mencari keadilan untuk menghadapi seorang monster atau yang dibilang monster pengacara Guntur Laremba bersama istrinya. Kalau dunia peradilan mencari keadilan, bagaimana mungkin dia bisa memberi keadilan? Berarti lemah dia. Saya kebetulan karena berjuang, saya sebagai pengacara petarung bersama istri, kami berjuang, berjuang dan alhamdulillah perjuangan kami kemarin baru dikabulkan oleh majelis hakim. Dipertangguhkan atau dibatalkan persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Harus menunggu putusan Mahkamah Agung. Atas pengajuan kami dengan mosi tidak percaya, perkara kami disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kita lanjut, ada interupsi dari siapa? Oh ya. Jadi sekali lagi saya ingin memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa sebetulnya persoalan hukum kita ini hal yang mendasar adalah para perangkat negara, yakni penyidik, JPU, dan hakim yang arogan atau yang tidak menjalankan sesuai sumpah, kemudian diperparah dengan masyarakat yang lemah. Seandainya masyarakatnya kencang, saya yakin penegakan hukum kita akan berimbang. Jadi begini. Kita ini adalah negara. Negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan di tangan rakyat. Dijawab aja, bilang lagi live. Dijawab saja dulu. Oh ya. Jadi sekali lagi saya lanjut, ada interupsi, tadi ada telepon masuk karena ini secara langsung, tidak ada filter. Jadi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa sudah waktunya kita belajar, jangan lemah. Jadi pertama-tama negara kita adalah negara hukum, negara Kesatuan Republik Indonesia, negara berdaulat. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi perlu diketahui, sebagai negara hukum, semua persoalan adalah diatur dan ditentukan berdasarkan hukum. Itu yang perlu diketahui. Negara hukum itu tidak pernah menghukum orang tanpa melalui proses hukum.
Itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Nah, kemudian yang namanya kedaulatan ada di tangan rakyat, maka seluruh perangkat negara tujuannya adalah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat, melayani masyarakat, dan menjunjung tinggi harkat martabat masyarakat. Itu konstitusi kita mengatakan demikian. Sedangkan perangkat negara digaji oleh negara menggunakan uang rakyat, itu untuk melayani rakyat. Cuma kita salah kaprah. Ya, aparatur negara yang harusnya melayani rakyat, justru rakyat itu melayani mereka. Kebalik, ini salah. Akhirnya terjadilah namanya abuse of power. Abuse of power itu adalah kesewenang-wenangan. Jadi aparatur negara yang harusnya melayani masyarakat bukan melayani lagi. Mereka justru sewenang-wenang. Nah, melalui dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini saya ingin memberikan edukasi kepada saudaraku semuanya. Catat ya, dan ketahui bahwa saudara-saudara sebangsa setanah air ya, mulai hari ini mengertilah bahwa polisi, JPU atau jaksa penuntut umum maupun hakim itu kedudukannya tidak lebih tinggi daripada masyarakat. Mereka memang dikasih kewenangan oleh undang-undang, tetapi dibatasi juga. Jadi polisi tidak boleh sewenang-wenang, jaksa tidak boleh sewenang-wenang, hakim juga tidak boleh sewenang-wenang. Ada batasan. Kalau masyarakat tahu, sebetulnya karena masyarakat itu berdaulat, maka masyarakat lebih tinggi kedudukannya daripada ketiga perangkat negara tadi, termasuk bupati, gubernur, menteri, bahkan presiden. Presiden pun melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Ya. Kemudian anggota dewan, masyarakat kita itu yang lemah. Seolah-olah kita ini mendewakan aparatur negara. Aparatur negara itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Itu mereka itu harus bebas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi itu adalah apa? Korupsi itu seperti pungli, mengambil uang yang bukan haknya karena mereka sudah digaji, ya. Kolusi itu apa? Bersekongkol, berkomplot, ya. Sedangkan nepotisme itu bekerja sama dengan keluarganya mencari keuntungan. Itu tidak boleh. Ya, tolong. Jadi kepada teman-teman media, jurnalis, LSM, sebetulnya landasan Anda itu untuk menjadi pengontrol pelayan publik adalah di dasarnya dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 itu. Itu dulu. Ya, petikan yang harus dipakai adalah itu. Ya. Dan kemudian Anda mau ngontrol pelayan publik dari situ. Itu dulu pertama. Nah, kemudian siapa saja? Semua yang digaji oleh negara itu adalah aparatur negara. Ya, semua. Kemudian polisi. Polisi itu selain daripada dia masuk kepada aturan-aturan itu, dia juga diberikan batasan. Ada namanya, karena undang-undangnya polisi itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ya. Maka polisi juga itu ada namanya Perkap, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang batasan polisi dalam hal melakukan perbuatan atau tindakan melindungi masyarakat. Jadi implementasi tentang perlindungan hak asasi manusia. Itu pedomannya juga. Jadi kepada teman-teman yang pers, kemudian yang apa, itu dulu pakai. Itu Perkap nomor 8 tahun 2009. Lalu kemudian hakim, jaksa, ada juga undang-undang tentang kejaksaan.
Ya, saya nggak terlalu karena sebetulnya jaksa ini posisinya sentral. Jaksa ini hanya ada pada ketika perkara pidana dia menjadi pengacara negara.